warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan saya sebagai anggota Prasanta Zekir dengan teman saya Sultan Mulyakuni. Saya Aceh Putri Stefani. Saya Alia Tarafija. Baik, di sini kami akan memperkenalkan alat peraga pada pembelajaran IPAS. Alat peraga kami adalah alat peraga sederhana tahapan siklus air. Dengan capaian pembelajaran atau tujuan pembelajaran, yang pertama, peserta didik dapat mengetahui tahapan-tahapan siklus air lewat pengamatan alat peraga. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep daur air. Yang ketiga, adalah tahapan didik dapat menggunakan alat peraga seperti yang kami praktikkan nanti. Untuk alat dan bahan cara membuat alat peraga. Yang pertama, alat dan bahan. Kami menyiapkan lem, gunting, pensil, karter, dan untuk bahan kami menyiapkan kapas, kertas HVS, styrofoam, kemudian ada spidol dan juga plastik. Untuk cara membuatnya teman-teman, gimana ya? Baik, yang pertama kita harus memotong styrofoam ini. Untuk ukurannya disesuaikan saja, dan untuk styrofoam yang bawah juga disesuaikan untuk ukurannya. Jadi di sini kita memakainya lebih lebar bagian daratan, dan untuk bagian lautannya kita lebih kecil seperti itu. Nah, untuk selanjutnya pembuatan ini pohon ini kita menggunakan cara print. Jadi kita di print, terus nanti kita tempelkan ke kertas karton, baru nanti kita tempelkan dengan kardus untuk penyangganya seperti ini. Baru kita tempelkan ke sini. Untuk ombaknya ini kita cetak atau gambar, terus nanti kita potong menggunakan cutter seperti itu, baru ditempelkan. Untuk plastik ini, jadi ini nanti ilustrasi uap air dan juga turunnya air itu kita menggunakan bungkus dari styrofoamnya sendiri. Nah, itu kita potong memanjang saja, terus nanti kita masukkan ke dalam lubang-lubang yang sudah kita buat bawah awan seperti itu. Nah, untuk awannya ini kita buat seperti awan dari kapas, kita tarik-tarik seperti itu supaya membentuk awan, baru nanti kita tempelkan menggunakan double tip seperti itu. Nah, untuk matahari ini kita menggambar sendiri dan nanti ditempel menggunakan double tip. Selanjutnya adalah cara penggunaan alat peraga tahapan siklus air. Yang pertama di sini tentu saja kami akan menjelaskan bagaimana tahapan siklus air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi adalah peristiwa atau kejadian fenomena di mana air di laut, di sungai maupun di danau mengalami penguapan. Penguapan itu adalah naiknya titik-titik air ke udara oleh adanya gaya kinetik dari energi panas matahari. Di sini kami akan mempraktikkan alat peraga. Nah, di sini telah menggambarkan bagaimana titik-titik air menguap ke udara. Kemudian yang kedua ada transpirasi. Transpirasi adalah proses penguapan air yang terjadi di udara di mana naiknya air daripada batang dan tumbuhan yang ada di daratan. Di sini cara kerja alat peraga. Di sini air menguap ke udara. Kemudian yang ketiga adalah proses yang dinamakan kondensasi. Di mana proses kondensasi adalah proses perubahan titik air menjadi kristal air dan membentuk awan. Di sini awannya dari putih menjadi awan mendung, awan hitam, yang artinya awan tersebut siap untuk hujan. Dan yang terakhir adalah proses yang dinamakan presipitasi, di mana proses ini adalah proses turunnya titik-titik air atau yang biasa sering kita sebut dengan hujan. Di sini cara kerjanya, kami menurunkan plastik ini, dan di sini seperti hujan yang sedang turun. Baik, itulah tadi adalah proses tahapan siklus air dari alat peraga yang telah kami buat. Semoga apa yang kami buat dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh kalian semua. Terima kasih, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.